Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Fikri Nurul Alam. Saya dari Universitas Bung Karno, jurusan Ilmu Komunikasi. Nomor induk mahasiswa saya 1101200039. Di sini saya akan menjawab tugas akhir semester saya, mata kuliah Asas-asas Manajemen, dengan dosen pengampu Patrioka Sulfa Kimiawan Emikom. Lanjut aja ke soal yang pertama, nomor 1. Praktek manajemen hampir sama tuanya dengan perkembangan peradaban, tetapi studinya secara sistematik boleh dikatakan masih belum lama diterapkan. Jelaskan perkembangan awal manajemen ilmiah 1900 sampai 1920 dan manajemen modern. Jawabannya, perkembangan awal manajemen. Peradaban kuno pada bagian barat Mesopotamia dan tulisan-tulisan orang Mesir kuno sekitar tahun 1200 sebelum Masehi menunjukkan sudah adanya pengetahuan serta penggunaan manajemen untuk mengelola soal-soal politik. Winardi 1990. Sejarah Yunani kuno dan kerajaan Romawi banyak memberikan bukti tentang pengetahuan manajemen, terutama dalam pengelolaan persidangan di pengadilan, praktek pemerintahan, organisasi tentara, kesatuan usaha-usaha, kelompok, dan pelaksanaan otoritas. Manajemen ilmiah. Frederick Winston Taylor 1856 sampai 1915 dianggap sebagai bapak manajer ilmiah. Taylor mengeluarkan karya ilmiah yang berjudul The Principles of Scientific Management tahun 1911 yang di dalamnya diungkapkan prinsip-prinsip fundamental sebagai landasan pendekatan ilmiah terhadap manajemen. Taylor juga beranggapan bahwa para pekerja harus dipilih secara hati-hati dan setelah itu mereka perlu diberi latihan yang memadai untuk dapat bekerja sebaik mungkin. Manajemen modern. Henry Fayol, seorang industrialis kebangsaan Prancis, merupakan bapak manajemen modern. Dia mengembangkan aktivitas manajerial yang mencakup teknikal atau produksi, komersial atau membeli, menjual dan menukarkan, finansial atau mencari modal dan memanfaatkan secara optimal, kepastian atau perlindungan harta kekayaan, akunting dan manajerial atau perencanaan, perorganisasian, memimpin, mengkoordinir dan mengawasi. Yang soal nomor 2. Menurut Henry Fayol, ada 14 prinsip-prinsip umum manajemen. General Principles of Management, sebutkan dan jelaskan. Jawabannya, 14 prinsip umum manajemen. Pertama, kekuasaan dan tanggung jawab. Menurut asas ini, perlu adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab antara atasan dan bawahan. Wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab. Misalnya, wewenang sebesar X, maka tanggung jawab pun sebesar X. Berikutnya, disiplin. Menurut asal ini, hendaknya semua perjanjian, peraturan yang telah ditetapkan, dan perintah atasan harus dihormati, dipatuhi, serta dilaksanakan sepenuhnya. Selanjutnya, kesatuan perintah. Menurut asas ini, hendaknya setiap bawahan hanya menerima perintah dari seorang atasan dan bertanggung jawab hanya kepada seorang atasan pula. Tetapi, seseorang atasan dapat memberi perintah kepada beberapa orang bawahan. Selanjutnya, kesatuan arah. Setiap orang sekelompok bawahan hanya mempunyai satu rencana, satu tujuan, satu perintah, dan satu atasan supaya terwujud kesatuan arah, kesatuan gerak, dan kesatuan tindakan menuju sasaran yang sama. Berikutnya, ada mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Setiap orang dalam organisasi harus mengutamakan kepentingan bersama organisasi di dalam kepentingan pribadi. Misalnya, pekerjaan kantor sehari-hari harus diutamakan daripada pekerjaan sendiri. Remuneration on personal. Menurut asas ini,
Hendaknya gaji dan jaminan-jaminan sosial harus adil, wajar, dan seimbang dengan kebutuhan, sehingga memberikan kepuasan yang maksimal baik bagi karyawan maupun majikan. Berikutnya ada pusat wewenang. Setiap organisasi harus mempunyai pusat wewenang. Artinya, wewenang itu dipusatkan atau dibagi-bagikan tanpa mengabaikan situasi-situasi khas yang akan memberikan hasil keseluruhan yang memuaskan. Hierarkis, saluran perintah atau wewenang yang mengalir dari atas ke bawah harus merupakan mata rantai vertikal yang jelas, tidak terputus dengan jarak terpendek. Maksudnya, perintah harus berjenjang dari jabatan tertinggi ke jabatan terendah dengan cara yang berurutan. Selanjutnya, order. Asas ini dibagi atas material order dan social order. Artinya, keteraturan dan ketertiban dalam penempatan barang-barang dan karyawan. Material order artinya barang-barang atau alat-alat organisasi perusahaan harus ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Jangan disimpan di rumah. Social order artinya penempatan karyawan harus sesuai dengan keahlian atau bidang spesialisnya. Berikutnya, keadilan. Pemimpin harus berlaku adil terhadap semua karyawan dalam memberikan gaji dan jaminan sosial, pekerjaan, dan hukuman. Perlakuan yang adil akan mendorong bawahan mematuhi perintah-perintah atasan dan gairah kerja. Jika tidak adil, bawahan akan malas dan cenderung menyepelekan tugas-tugas dan perintah-perintah atasannya. Terakhir ada inisiatif. Menurut asas ini, seorang pimpinan harus memberikan dorongan dan kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif dengan memberikan kebebasan agar bawahan secara aktif memberikan dan menyelesaikan sendiri tugas-tugasnya. Satunya ada lagi kasus kesatuan. Menurut asas ini, kesatuan kelompok harus dikembangkan dan dibina melalui sistem komunikasi yang baik sehingga terwujud kekompakan kerja teamwork dan timbul keinginan untuk mencapai hasil yang baik. Pimpinan perusahaan harus membina para bawahannya sedemikian rupa supaya karyawan merasa ikut memiliki perusahaan itu. Berikutnya, ini yang terakhir, ternyata kestabilan jabatan. Menurut asas ini, pimpinan perusahaan harus berusaha agar mutasi dan keluar masuknya karyawan tidak terlalu sering, karena akan mengakibatkan ketidakstabilan organisasi. Biaya-biaya semakin besar dan perusahaan tidak mendapatkan karyawan yang berpengalaman. Lanjut ke soal yang nomor 3. Secara umum, teori-teori pengambilan keputusan berbeda antara satu dengan yang lain. Bricklow tahun 1977 menyebutkan 6 aliran dalam pengambilan keputusan. Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya, 6 aliran dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, aliran birokratik. Teori ini memberikan tekanan yang cukup besar pada arus dan jalannya pekerjaan dalam struktur organisasi, melaporkan masalah, memberikan informasi, menyiapkan fakta-fakta dan keterangan-keterangan lain pada atasannya. Yang nomor 2, aliran manajemen statistik. Teori ini menekankan pada pandangan bahwa tugas-tugas itu dapat dijabarkan ke dalam elemen-elemen logis yang dapat digambarkan secara saintifik. Yang ketiga, aliran hubungan kemanusiaan. Teori ini menganggap bahwa organisasi berbuat lebih baik daripada lebih baik banyak perhatian diberikan kepada manusia dalam organisasi itu, seperti yang menimbulkan kepuasan kerja, peran serta dalam pengambilan keputusan. Memperlakukan organisasi sebagai suatu kelompok sosial mempunyai tujuan. Selain itu, kebutuhan dan keinginan anggota selalu dipertimbangkan dalam membuat keputusan bertindak. Yang keempat, ada aliran rasional ekonomi. Teori ini mengakui bahwa organisasi adalah suatu unit ekonomi yang mengkonversi masukan input menjadi luaran output dan harus diperlakukan dengan cara paling efisien. Menurut aliran ini, suatu langkah kebijakan akan terus berlangsung sepanjang itu mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada biayanya. Yang kelima, aliran scientific. Aliran ini tidak mengharapkan suatu keputusan yang sempurna. Aliran ini yakin bahwa para manajer yang selalu dipenuhi berbagai masalah
mampu membuat keputusan yang cukup rasional. Para manajer sesungguhnya bermaksud membuat keputusan yang rasional, tetapi karena keterbatasan kognitif, ketidakpastian, dan keterbatasan waktu, memaksa mereka mengambil keputusan dalam kondisi bounded rasionalitas terbatas. Yang terakhir, nomor 6, aliran analisis sistem. Aliran ini percaya bahwa setiap masalah berada dalam suatu sistem yang terdiri atas berbagai sistem yang keseluruhannya merupakan suatu kesatuan seperti terlihat pada kata-kata dalam kotak teka-teki, di mana setiap kata mempunyai kaitan dan dampak satu terhadap yang lain. Yang terakhir, soalan terakhir nomor 4. Greenberg 1997 mengelompokkan profil komitmen organisasi setiap individu menjadi 4 bagian. Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya, 4 profil komitmen organisasi setiap individu. Pertama, ada individu yang komitmen rendah kepada kelompok kerja dan atasan di satu pihak, dan di pihak lain kepada manajemen puncak, dan organisasi ini dinamakan tidak komit. Sebaliknya, individu dengan komitmen tinggi kepada dua pihak tersebut dinamakan komit. Yang ketiga, kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. Yang terakhir, 4, pengelompokan dengan komitmen yang tinggi kepada kelompok kerja dan atasan tetapi rendah kepada manajemen puncak, dan organisasi ini dinamakan komitmen secara lokal kelompok dan dengan komitmen yang tinggi kepada manajemen puncak dan organisasi tapi rendah ke kelompok kerja dan atasan dikenal sebagai komitmen secara global. Terima kasih, cukup sekian.